Jadi di video kali ini aku bakalan kasih tahu ke kalian gimana caranya ngelola uang THR supaya abis lebaran nanti gak bokeh ya teman-teman. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi sesuai dengan judulnya dan kalian udah lihat di thumbnail. Jadi aku di sini bakalan ngasih tips hemat atau cara mengelola uang THR ya teman-teman, supaya abis lebaran nanti kalian gak bokeh dan uangnya masih aman ya. Jadi tidak habis dengan hal-hal yang kurang berguna gitu ya. Pokoknya kalian tonton video ini sampai selesai. Nah, berhubung ini udah di akhir bulan Ramadan dan mungkin besok ya hari Lebaran, gimana kalian udah dapet THR atau kalian ngasih THR gitu ya? Nah, di sini buat kalian yang dapet THR nih, di sini aku bakalan kasih tips hemat cara mengelola uang THR supaya gak bokeh setelah Lebaran ya. Jadi catat, di sini aku bakalan kasih tips beberapa poin buat kalian gimana sih cara mengelola uang THR supaya uang THR tetap aman ya teman-teman. Nah, di sini seperti biasa aku kasih judulnya yaitu mengelola THR. Nah, teman-teman, salah satu hal yang wajib dilakukan saat kalian menerima uang THR supaya uang THR kalian itu aman, apa aja supaya uang THR kalian itu gak habis dengan perilaku konsumtif kalian. Jadi tetap kita bisa gunain uang THR itu untuk hal-hal yang bermanfaat ya teman-teman. Oh ya, dan buat kalian yang udah klik video ini, terima kasih. Dan hai, salam kenal buat kalian yang baru nemuin channel aku. Tolong ya, bantu dukung channel aku dengan kalian tekan subscribe di bawah dan nyalain juga bel notifikasinya agar kalian tahu saat aku upload video baru. Dan buat kalian, aku ucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya semuanya. Dan alasan kenapa aku bikin video ini, jadi aku tuh dulu masih berpikirnya itu ya masih muda lah ya, senang-senang aja gitu ya, pengen beli ini, beli itu gitu, habisin buat senang-senang. Ya namanya juga uang THR gitu ya. Nah, aku tuh pernah berada di posisi itu dan ujung-ujungnya nyesel karena uang habis gak tersisa. Dan ujung-ujungnya ya nyesel gitu ya, kenapa nggak aku gunain uang THR aku untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Nah, supaya kalian gak ngalamin hal yang sama kayak aku, di sini aku bakalan bagiin tips hemat gimana caranya mengelola uang THR supaya nggak habis. Jadi nggak habis sia-sia gitu loh teman-teman. Nah, jadi di sini buat kalian yang abis nerima uang THR, di sini aku bakalan kasih contoh gimana sih caranya memanfaatkan uang THR itu supaya lebih bermanfaat untuk masa depannya gitu ya. Jadi uang kita itu berguna untuk masa depan. Jadi kita pikirin mumpung ada uang THR, ya kita jangan habisin, boleh digunakan tapi nggak dihabisin saat itu juga buat hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat. Toh nanti mungkin di masa yang mendatang uang itu masih bisa berguna buat kita juga ya teman-teman. Nah, di sini aku bakalan bagiin tips hemat beberapa cara yang mungkin bisa kalian terapin, bisa kalian gunain. Gimana sih uang THR ini mau dikemanakan selain dihabiskan buat yang ya misalkan jajan, senang-senang boleh, tapi jangan semuanya juga. Jadi alokasikan sebagian untuk hal-hal yang bisa berguna, bisa bermanfaat untuk kita di masa mendatang ya teman-teman. Apa aja caranya, cara mengelolanya, kemana aja sih gitu ya uang THR itu. Nah, yang pertama itu gunain, alokasikan sebagian uang kalian, uang THR kalian untuk menabung ya teman-teman.
Jadi menyisihkan sebagian untuk ditabung. Ya tidak perlu banyak sebenarnya. Sisihkan setidaknya ya minimal 10% lah ya dari uang THR untuk ditabung ya teman-teman. Nah, selain berguna untuk masa depan, menabung juga kan dapat mencegah kita untuk berperilaku konsumtif ya teman-teman, dengan membeli barang-barang yang ya mungkin tidak diperlukan ya. Masih muda mah seneng-seneng aja gitu ya, itu pikiran aku di masa beberapa waktu yang lalu ya. Tapi ini tuh penting banget menabung. Di sini aku udah punya tabungan juga ya. Nah, untuk tabungan ini ya aku ada budgetnya sendiri. Jadi setiap aku punya uang, aku sisihin sedikit untuk menabung ya, untuk masa depan juga ini tuh bisa. Jadi nggak usah lah ya beli barang-barang lucu tapi nggak berfaedah, mendingan uangnya ditabung aja. Nah, untuk poin kedua, kita alokasikan ya uang THR kita itu untuk apa. Nah, jadi kalian bisa alokasikan sebagian untuk dana darurat ya teman-teman. Nah, dana darurat ini untuk apa? Nah, jadi si dana darurat ini berfungsi sebagai sumber dana yang mungkin dapat digunakan untuk hal-hal yang terduga ya, misalkan kebutuhan mendadak ya dan sebagainya. Jadi kita tuh perlu banget punya dana darurat. Nah, berhubung kalian mungkin Ramadan ini atau Lebaran nanti kalian dapat THR, kalian bisa gunain uang kita untuk sebagian kita alokasikan buat dana darurat ya teman-teman. Ini tuh perlu banget buat jaga-jaga entah kalian itu nanti biaya sakit ya, kita kan nggak tahu ya, atau mungkin kalian kena PHK ataupun sebagainya ya untuk kebutuhan darurat kalian. Nah, beberapa waktu yang lalu aku tuh udah mulai nerapin kalau kita dapat uang itu sebagian aku alokasikan buat dana darurat. Ini tuh penting banget. Jadi setiap kita dapat uang, kalian alokasikan dulu, kalian amanin dulu setidaknya kalau tiba-tiba kita di PHK misalkan ataupun ada kebutuhan yang mendesak masih bisa bertahan dan gak jadi beban juga. Nah, di sini untuk dana darurat aku setiap punya uang aku alokasikan juga buat dana darurat ya. Entah itu untuk budget bulanan, aku selalu sisihin sedikit buat dana darurat. Ini tuh penting banget dan membantu banget di saat-saat darurat kita, misalkan tiba-tiba sakit atau tiba-tiba ada keperluan mendadak yang di luar budget kita per bulannya ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa alokasikan uang THR itu sebagian buat berinvestasi ya teman-teman. Nah, berinvestasi juga ini tuh bisa jadi pilihan yang tepat untuk pengelolaan uang THR kita ya teman-teman. Nah, dan untuk investasinya sendiri ini tuh banyak banget ya, sudah banyak banget cara investasi yang memudahkan kita untuk memulai berinvestasi. Seperti ini tuh paling mudah ya, emas ya, ini tuh paling mudah dan aku udah mulai terapin ke investasi emas karena mungkin banyak juga investasi lain kayak saham, reksadana, sampai kripto, tapi aku kurang paham ya. Jadi aku di investasi yang paling aman, yang bukan yang paling aman, yang paling mudah yaitu di emas. Nah, ada yang terakhir itu asuransi. Jadi sisihkan untuk memenuhi kebutuhan asuransi ya teman-teman. Di tengah kondisi yang serba tidak pasti seperti sekarang, asuransi menjadi sangat penting ya teman-teman untuk dimiliki. Ya, jaga-jaga ya untuk untuk keadaan mendesak di luar ekspektasi dan ya tidak diinginkan seperti kecelakaan atau kematian dan lainnya ya teman-teman. Jadi salah satu bisa kalian alokasikan uang kalian sebagai dana untuk asuransi ya teman-teman. Jadi uang THR kita itu bisa lebih bermanfaat ya. Mungkin itu sedikit video dari aku dan sampai jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.